Kelompok S terus melangkah menjelajahi dungeon. Dan beberapa langkah setelahnya, mereka tiba di area room. Sebuah golem baja mendobrak masuk dan menjebol bangunan. Melihatnya, Ash dan Evangeline terkejut. Ash mengeluh karena di dalam kota, sulit membedakan yang mana ruangan dan yang mana jalan biasa. Golem menatap mereka, dan terlihat jelas level golem adalah 15 juga dirinya tipe monster elite. Monster menerjang, dan langsung ditahan oleh Lucas. Ash berkata untuk berhati-hati karena monster ada 2. Dan satu monster yang tersisa menjebol tembok di sebelah Lucas. Evangeline berkata tenang saja, karena dirinya juga akan maju untuk melawan golem. Seketika, benturan dari tameng manian Evangeline beradu dengan tangan raksasa golem baja. Ash tidak diam dan memerintahkan Jupiter bersama Damian untuk mulai menyerang. Selagi golem masih ditahan oleh para knight, Ash meminta agar Evangeline dan Lucas terus berjuang menahan golem, yang ditanggapi afirmatif oleh Evangeline. Di sisi lain, golem yang melawan Lucas mulai terus menerjang. Lucas adalah tipikal petarung dengan kecepatan tinggi. Jadi dia tidak menahan, melainkan menghindari setiap serangan dari sang golem. Di saat yang sama Ash menyuruh Lucas untuk menyerang dan membalas sang golem. Lucas mengerti dan menyerang kaki golem, yang disusul serangan petir oleh Jupiter dan diakhiri oleh tembakan mana gun oleh Damian. Terlihat, recoil dari mana gun amat berat membuat Damian terpental ke arah pangeran. Namun, golem sudah menjadi donat. Lucas berkata melawan musuh ini amat sulit dan Ash menjawab kalau itu tentu saja. Karena musuh yang mereka lawan adalah panglima dari monster. Di tempatnya, Evangeline memarahi kelompok karena asik mengobrol. Sementara dirinya masih terus dihantam oleh golem baja. Dengan cepat Ash menyuruh semua orang melawan musuh yang tengah dihadapi oleh Evangeline, yang ditanggapi marah oleh Evangeline karena pangeran tidak cepat membantunya. Singkat cerita mereka berhasil menghadapi banyak monster. Dan sampai di suatu titik, sang pangeran pemberani kita ditangkap oleh seekor mimik, yang membuat semua orang menahan tawa, berpikir kalau pangeran sengaja untuk ditangkap dan menghibur mereka. Setelahnya, Lucas memanjat bangunan dan berkata kalau dirinya entah bagaimana tidak dapat memanjat lebih lanjut. Dirinya ditarik mundur oleh kegelapan dan tidak diperbolehkan untuk menjelajah dengan cara ini. Ash berkata kalau mungkin ini adalah sistem dari kota danau. Damian juga berkata kalau jalur yang ada di sini terblokir. Juga, entah mengapa rumah-rumah di lingkungan ini diblokade memakai kayu. Jupiter menambahkan, jika ini bukan kayu biasa, namun kayu yang dilapisi oleh sihir dan tidak bisa dibuka secara paksa. Ash berkata untuk tidak tergesa-gesa. Pintu itu dikunci dari luar, yang artinya penduduk kota danau tidak ingin jika orang yang ada di dalam rumah tersebut keluar. Ash berkata jika suatu hari mereka akan tahu, hanya saja waktunya bukan hari ini. Dan mengajak party untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setelahnya mereka menuju pusat kota. Evangeline berkata kalau dirinya melihat sebuah air mancur yang airnya sudah mengering. Dan terdapat sosok 3 raja. Namun, terlihat jelas raja yang lain sudah hancur. Di saat yang bersamaan, Damian menunjuk ke arah cahaya biru yang datang mendekati mereka secara perlahan. Ash menyuruh semua orang untuk bersiaga. Seperti yang dikatakan oleh narator, jika NPC di dunia ini terbagi 2, yaitu NPC baik dan NPC jahat, dan yang mendekati mereka masih menjadi tanda tanya. Namun, gadis itu menampakkan dirinya. Dan Ash berkata kalau itu adalah No Name. Terlihat, kini No Name memiliki perawakan gadis dewasa, namun dengan wajah loli yang imut. Matanya memancarkan rasa iba. Entah apa yang dipikirkan oleh gadis ini. Ash bertanya mengapa No Name berada di sini, dan berpikir. Di 700 permainannya, dia sama sekali tidak pernah melihat No Name. Dan gadis itu menjawab kalau dirinya tengah istirahat. Hidup di Lake Kingdom sangatlah cape karena harus bertarung setiap hari. Lalu dia merogoh ke dalam jubahnya dan berkata menghormati Ash yang terus menjelajah amat dalam kekedalaman kota danau. Parti pangeran langsung bersiaga. Karena mereka merasa No Name amatlah kuat. No Name membentangkan tikar dan menunjukkan banyak benda berharga. No Name berkata silakan, lihatlah barang dagangannya. Ash terkejut dan bertanya kenapa barang sebanyak ini muat di pakaian No Name. Tidak yang lebih penting rupanya No Name adalah seorang NPC penjual. Dan No Name menjawab kalau dia tidak mengerti apa itu NPC. Namun benar, dirinya memang penjual. Ash terdiam 1000 kata,
sementara No Name menjelaskan kalau sedang ada promo beli satu gratis satu. Juga diskon 30% karena ini adalah pembelian pertama Ash Von Hater. Dengan wajah datar, No Name berkata silahkan dipilih. Ash sangat tertarik dan akhirnya menanyakan mengenai dagangan No Name. No Name menunjukkan banyak sekali barang yang paling rendah saja berlevel langka. Membuat semua orang sangat tertarik pada dagangan dari No Name. Ash bertanya mengenai cara pembayaran. Dan No Name menjelaskan kalau uang dari dunia atas tidak bermanfaat di sini. Mereka hanya bisa menerima inti sihir. Yang membuat Ash mengutuk dirinya karena setiap inti sihir selalu dia pakai untuk ditukar dengan uang. Dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan NPC di awal permainan seperti ini. Namun, Ash tetap melemparkan beberapa inti sihir yang baru ia dapatkan tadi. No Name memeriksa dengan hati-hati dan berkata kalau benda ini nilainya rendah. Tapi, karena Ash terlihat berniat menjelajahi dungeon, maka No Name akan memberikan kesempatan emas, yaitu pilih saja barang apapun yang dia inginkan. Ash berkata kalau No Name tidak boleh berubah pikiran. Dan No Name berkata tentu saja dia tidak akan berubah pikiran. Ash mulai menimang-nimang barang apa yang bagus, sementara Jupiter mengambil ginseng langka berumur 100 tahun. Ash berkata kalau Jupiter sialan, memaksanya membeli dengan uangnya sendiri. Lucas menawarkan sepatu penambah kecepatan, namun ditolak oleh Ash. Demian juga menawarkan sebuah alat sihir penghasil ramuan penyembuh, namun juga ditolak oleh Ash. Terakhir, Evangeline hanya diam. Ash bertanya kenapa Evangeline tidak memilih apapun, namun Evangeline berkata kalau dirinya hanya anggota sementara jadi tidak butuh apapun. Yang membuat Ash dan Pangeran menyadari niat utama mereka ke dungeon adalah untuk mengganti peralatan tempur milik Evangeline. Dengan cepat Ash meminta tombak dan perisai pada No Name. Dan kebetulan No Name memiliki satu set hal tersebut. Ash yang melihatnya sangat tertarik, karena kedua peralatan ini memiliki level super-super langka. Juga memiliki pasif yang bagus. Namun, mereka harus memiliki keduanya agar pasif itu dapat menyala. Ash bimbang dan tidak dapat memilih, yang ditanggapi bingung oleh No Name. No Name menjelaskan kalau dirinya sudah mengatakan akan memberikan bonus barang jika Ash membeli. Maka tidak perlu memilih dan ambil saja keduanya. Ash berterima kasih dan mengambil kedua peralatan tersebut. Ash mengatakan kalau No Name cocok untuk disebut gadis suci. Lalu, dirinya memanggil Junior untuk mendekat. Yang ditanggapi bingung oleh Evangeline. Ash berkata kalau kedua peralatannya rusak akibat pertempuran kemarin. Dan Evangeline mengerti, namun juga mengatakan kalau itu adalah salahnya sendiri karena menyerang tanpa berkomunikasi terlebih dahulu. Ash tidak banyak bicara dan langsung memasangkan tombak dan perisai di kedua tangan Evangeline. Ash berkata kalau ini adalah hadiah yang bagus untuk juniornya. Dan berkata kalau ini adalah hadiah dari sang pangeran jadi Evangeline tidak boleh menolak. Akhirnya Evangeline menunduk dan menerima. Juga berkata akan memakainya dengan baik. Di sisi lain, Jupiter merajuk dan berkata ingin ginseng, Lucas juga ingin sepatu. Sementara Demian berkata tidak meminta apa-apa. Ash berkata kalau Jupiter sudah mendapat banyak uang, sementara Lucas sudah diberi zirah yang bagus. Dan untuk Demian baru mendapat mana gun yang amat mahal. Namun, tiba-tiba saja Jupiter mengeluarkan inti sihir yang terlihat sangat kuat. Yang membuat pangeran berpikir kalau itu pasti sangat mahal. Akhirnya nenek tamak itu mendapatkan ginseng yang dia inginkan. Di sisi lain, Ash bertanya tentang Pied Piper yang ditanggapi bingung oleh No Name. Di tempat ini, orang itu bernama Jester dan tentu No Name mengetahui orang itu. Karena Jester adalah orang nyentrik yang juga menjadi pemimpin para preman. Setelahnya No Name memberitahu jika ada safe zone di depan, dan jika sampai di sana kemungkinan besar Ash akan bertemu dengan Jester. Ash mengerti dan berterima kasih. Di game memang ada safe zone dan Ash juga sudah siap untuk mendatangi tempat tersebut. No Name tersenyum dan wajahnya berubah menjadi dewasa. Dirinya mendoakan keberhasilan pangeran, juga percaya kalau mereka pasti bisa. Setelahnya, No Name kembali berjalan menyusuri kegelapan seorang diri. Demian memuji tentang No Name yang sangat baik karena sudah membantu mereka sebanyak 2 kali. Namun Lucas tidak berpikir demikian, dia merasa kalau No Name amat berbahaya. Karena tinggal di tempat yang dipenuhi monster berbahaya seorang diri. Ash berkata untuk tidak perlu terlalu dipikirkan, karena suatu saat Lucas juga akan dapat menandingi No Name. Dan mengajak kelompoknya untuk kembali melaju.
Dan setelah beberapa menit berjalan akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah rumah yang dijebol. Ini juga menjadi petunjuk, mungkin rumah-rumah yang lain juga berisi bos atau minimal monster kuat. Dan benar saja, di dalam rumah tersebut sang bos monster sudah berdiri tegap. Dirinya berkata akan membersihkan Lake Kingdom dari orang-orang berdosa seperti S. Von Hater. Dia menembakkan laser dari kedua tangan, yang langsung ditahan oleh Lucas dan Evangeline. Jupiter bertanya tentang cara mengalahkan bos ini. Dan S menjelaskan kalau caranya adalah dengan menghancurkan 10 inti sihir yang terbagi di 10 tempat. Lucas mengeluh karena itu terlalu banyak, namun S menjelaskan kalau tidak perlu khawatir, karena bagian tubuh yang sudah tidak memiliki inti sihir tidak akan dapat digunakan lagi. Setelahnya, mereka mulai menghancurkan dengan cepat. Dimulai dari tangan monster, selanjutnya kaki dan setelahnya monster dapat dikalahkan dengan mudah hingga hanya disisakan kepala saja. Namun, meski hanya kepala bos ini sangat berbahaya karena memiliki satu serangan terakhir yaitu ledakan diri. Ash dengan cepat meninju inti sihir terakhir karena Jupiter dan Demian sudah kehabisan tenaga. Setelahnya, bos monster meminta maaf pada dirinya sendiri, pada penduduk kota danau karena gagal membersihkan kejahatan. Ash diberikan pedang oleh Lucas dan akan menjadi orang yang mengakhiri riwayat dari sang bos. Bos monster berkata kalau rupanya hari ini hujan hitam yang amat deras. Ash berkata untuk cukup bicaranya dan mengalahkan monster. Terlihat jelas, monster ini sepertinya berukuran 30 meter atau lebih. Namun berkat kombinasi serangan mereka yang kuat, mereka berhasil menang dengan mudah. Ash menemukan peti harta, dan dengan cepat Lucas menahan Jupiter agar tidak terbawa suasana. Namun, yang ada di dalam kotak harta adalah item mage, yang membuat Ash kesal, sementara Jupiter berkata ulala. Akhirnya, mau tidak mau dia memberikan item tersebut kepada Jupiter. Singkat cerita, setelah mereka selesai mengalahkan monster dan berkomedi kecil, akhirnya mereka memanjat tangga yang memiliki ketinggian ratusan meter, membuat kaki Jupiter dan pangeran hampir copot. Setelah tiba di puncak menara, Jupiter tidak sabar karena gerbang teleportasi ada di hadapan mereka. Namun, di ujung jalan Jupiter terdiam. Mereka menyaksikan kemegahan kota danau. Sangat tidak masuk akal kota semegah ini tenggelam ke dalam danau. Namun mereka tidak dapat terlalu banyak berpikir, dan akhirnya Ash mengajak semua orang untuk pulang. Ash diberikan 2 bak kotak harta tambahan, juga level mereka semua naik. Ash meminta agar semua orang beristirahat sebaik mungkin. Penjelajahan kemarin menghabiskan waktu 36 jam. Dan Ash menguap, berkata dirinya amat lelah. Dirinya ingin tidur sebentar, namun seperti halnya orang yang kelelahan. Bukannya tidur sebentar, dia malah tidur selama 9 jam. Ash menatap hadiah dari penjelajahan barusan dan mendapatkan obor abadi. Obor ini tidak dapat dipadamkan dan apinya juga lumayan panas. Hadiah kedua adalah sebuah gulungan pemanggilan. Gulungan ini dapat memanggil bos yang memiliki 10 inti sihir barusan, dan dapat digunakan jika waktunya tiba. Ash bersyukur dengan pendapatannya ini, namun dirinya mengeluh karena sangat lapar. Akhirnya, sambil menguap Ash berjalan menyusuri lorong, dan tiba di dapur. Di sana, Lucas dan Evangeline tengah merogoh persediaan. Berkata kalau mereka lapar, namun para pelayan sudah tidur dan tidak ada makanan sisa di malam hari begini. Ash tertawa dengan tingkah dari Evangeline dan Lucas yang lucu. Namun, memang benar penjelajahan mereka kemarin sangat melelahkan. Ash menyuruh Lucas dan Evangeline untuk duduk di meja makan karena dirinya akan memasak untuk mereka bertiga. Evangeline bertanya kenapa seorang pangeran bisa memasak. Namun, Ash berkata kalau setiap manusia memang harusnya bisa memasak. Setidaknya makanan sederhana. Dan setelahnya, Ash membuatkan roti lapis daging yang terlihat sangat enak. Di sini Mimin kagum pada autornya karena menggambarkan roti lapis daging yang amat indah seperti ini. Lucas terharu karena rasanya sangat enak, mengalahkan hasil buatan koki kerajaan. Ash membantah hal itu dan berkata kalau Lucas lebay. Namun, Evangeline berkata untuk Ash untuk tidak merendahkan diri. Karena memang benar seperti yang dikatakan Om Lucas. Roti ini amat enak dan rasanya mirip seperti roti tahunan yang ada di festival. Namun, makan malam seperti ini membuatnya teringat kenangan saat dirinya masih kecil. Ayahnya selalu makan tengah malam. Karena monster tidak tahu waktu, menyerang tanpa memperdulikan jam. Dan saat ayahnya makan, dia menawarkan juga agar Evangeline ikut makan. Setelahnya,
ibunya memarahi Karel. Namun, kenangan ini terlalu bahagia. Saking bahagianya, Evangeline merasa sangat sedih karena mengingat hal ini kembali. Ash berkata kalau pemakaman Karel akan diadakan besok sore. Kota ini tidak memiliki budaya untuk menghormati kematian seseorang. Namun, karena Ash yang memimpin, untuk saat ini dia akan terus membuat semua orang menghormati setiap nyawa yang gugur. Ash bertanya apakah Evangeline ingin memimpin pemakaman. Evangeline menolak dan meminta Ash saja yang memimpin. Evangeline berkata kalau dirinya sulit untuk memaafkan ayahnya. Karel memang seorang pria yang hebat, namun di saat yang bersamaan, dia membuat ibunya terbunuh, juga tidak menghadiri pemakaman ibunya. Namun, dia juga tidak dapat marah karena memang di saat pemakaman monster menyerang. Evangeline pamit dan berterima kasih kepada Ash, dan saat tersisa berdua dengan Lucas. Ash berkata kalau keluarga Evangeline amat rumit. Lucas dan Ash meninggalkan dapur, namun saat berjalan Lucas bertanya apakah Ash melihat cerminan dirinya dalam diri Evangeline. Karena Ash juga memiliki keluarga yang rumit. Namun Ash hanya terdiam, yang membuat Lucas meminta maaf karena merasa menyinggung ranah privasi dan pribadi seorang Ash von Hater. Ash menenangkan Lucas dan berkata dirinya hanya terkejut oleh pernyataan tiba-tiba dari Lucas. Lucas tersenyum dan berkata kalau masalah keluarga Evangeline akan segera selesai. Dan Ash berharap demikian. Akhirnya, mereka berpisah dan masuk ke kamar mereka masing-masing.